awalnya memang mengajar nulis tatap muka ya. Nah, tapi karena pandemi, jadi mereka yang tetap ingin belajar itu harus difasilitasi. Nah, dengan apa? Karena sama sekali nggak bisa ketemu. Terus ya udah kita pakai cara dengan online. Nah, online itu bisa dengan Zoom, bisa dengan grup WA. Jadi peserta tetap bisa belajar dan waktu itu juga kan kami harus kerja. Jadi lewat itulah caranya. Apa katakanlah pengampu ya, apa yang paling sederhana tuh sebagai mentor aja ya, sebagai mentor kelas cerpen. Senang melihat secara fisik. Terima kasih buat Abdul Salam dari Gong Publishing yang menangani produksi buku ini. Kalau kalau kelas menulis luring tatap muka itu gampang. Jadi orang datang, daftar, nanti transfer, belajar langsung gitu. Atau kita datang ke sebuah tempat yang mereka sudah berkumpul. Nah, tapi ketika diubah menjadi daring, sama sekali nggak ketemu. Jadi peserta itu mengirimkan data pembayaran semua lewat online, termasuk ketika wawancara atau apa, biasanya kalau mau ngajar harus tahu dulu nih ini orang sudah seberapa mampu nih menulis gitu. Jadi kalau dia misalnya sudah mampu ya nggak dari nol, tapi kalau misalnya dia dari sama sekali belum pernah menulis, berarti oke, kita awal dari nol dulu. Nah, untuk mengetahuinya, jadi peserta mengirimkan contoh tulisan. Ada yang diwawancara dulu, karena biasanya mereka kalau buat yang benar-benar belum pernah menulis itu biasanya ada yang takut lah, ada yang ragu, bisa nggak saya nanti ikut, apalagi metodenya dengan melalui grup WA gitu. Nah, jadi semuanya dilakukan dengan via WA, via telepon gitu. Nah, nanti mereka yang sudah mendaftar masuk ke dalam grup WA. Nah, pelajaran di situ, tugas di situ, koreksi di situ, sampai ke terbitnya itu semua lewat komunikasinya lewat WA. Udah Mbak Emi Herlina Bandar, silakan. Yes, Satu kalimat. Ya, alhamdulillah pagi ini juga bukunya baru saja sampai. Jadi saya sudah, ya, alhamdulillah. Jadi jujur pertama kali mungkin karena saya generasinya generasi X gitu ya, bukan generasi yang digital native gitu ya. Sehingga saya merasa ketika harus belajar tuh harus bertemu face to face. Tapi ternyata saya juga sebenarnya awalnya agak pesimis gimana caranya, apalagi begitu saya tanya sama Mas Golagong, ini nanti model kelas online-nya seperti apa, melalui WhatsApp group. Waduh, lebih aneh lagi kan, biasanya kan Zoom gitu ya, ini kok WhatsApp group. Nah, ternyata setelah masuk saya merasa Mas Golagong ada di depan saya, karena Mas Golagong itu caranya dia memberikan slide atau memberikan gambar image di WhatsApp group. Kemudian beliau voice note, memberi voice note, sehingga ya seperti di kelas aja, menjelaskan lebih detail, bahkan pertanyaan yang kita ajukan pun dijawab dengan voice note. Akhirnya ya seolah-olah ini seperti tidak online gitu. Maksudnya enggak, ya saya seperti merasa saya ada di dekat dengan Mas Gong gitu. Mohon maaf, saya diberi kesempatan untuk baca puisi dulu. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ketika saya datang dari Pontianak bulan Maret 2020, itu semua kegiatan di cancel, terutama pelatihan-pelatihan menulis. Nah, saya sama istri, sama Tias itu berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah, kami digital imigran, jadi kami berpindah ke literasi digital. Kami aktifkan semua medsos kami, misalnya golagongkreatif.com, IG, Instagram, Twitter, Facebook. Nah, lalu kami buka kelas menulis online untuk mengobati kelas-kelas menulis yang dibatalkan tadi.
buatlah kami kelas menulis Golagong online. Kelas menulis cerpen, kelas menulis novel bestseller, kelas menulis esai, kelas menulis ya 3 itulah, cerpen, esai, dan novel bestseller. Dan tanpa diduga, wais, luar biasa. Jadi yang daftar itu banyak. Itu sih sebetulnya gara-gara lockdown Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Jadi ini memang diawali oleh pandemi. Jadi awalnya sih dulunya itu kita pernah juga kelas online begini, tapi hanya sesekali karena Mas Gong merasa tidak efektif gitu. Lebih suka luring, lebih suka ketemu langsung dengan peserta, interaksi langsung, melihat langsung hasil tugasnya dalam bentuk print out gitu. Nah, tapi kemudian ada pandemi, jadi udah nih harus disiasati. Nah, kemudian tema-temanya juga kita ini buku pertama nih, Pandemi Menyapa Cinta. Kenapa ngambil judul ini? Karena saat itu tahun 2020, jadi sedang tinggi-tingginya kasus, semua orang tersedot ke situ. Nah, ini jadi tema yang bagus karena peserta jadi terpacu untuk menuliskannya. Ini fiksi tapi menceritakan based on true story gitu. Jadi pikiran saya masih terbiasa dengan membuat cerpen, tapi secara konsep apa itu memoir saya belum masuk, malah yaitu tadi nyasar ke esai gitu. Jadi sampai beberapa kali penulisan saya masih, kalau bahasa Sunda itu pagaliwota gitu, pagaliwot. Masih centang perenang gitu pemahaman saya gitu, memoir itu apa sih? Di masa pandemi ini kita hampir boleh dibilang memiliki kelimpahan waktu gitulah, kan mengajar kita tidak harus tatap muka gitu. Nah, kelimpahan waktu itu kita manfaatkan dengan hobi kita masing-masing ya. Kami yang penulis, apalagi saya pribadi gitu, sangat senang bahwa di Kota Serang sendiri ada mentor penulisnya, ada juga lembaga penerbitannya, ada juga komunitas yang memang intens gitu bergerak di dalam literasi. Jadi efektif dalam arti kebermanfaatan langsung kami yang punya keluangan waktu di dalam menyalurkan hobi menulis gitu, tanpa kita harus bertemu ke orangnya langsung. Yang ngerjain cover, editing itu kan dengan pandemi ini banyak sekali pekerjaan yang tertunda ya. Jadi ada kalanya jadi stop gitu orderan. Nah, dengan adanya kelas menulis ini jadi hidup lagi tuh ekonomi penerbitan ini, karena editor dapat pekerjaan, ilustrator dapat pekerjaan, layouter, kemudian percetakan juga dapat orderan untuk mencetak dari kami gitu. Jadi kayaknya ini semacam menggerakkan perekonomian yang sebelumnya agak tersendat-sendat gitu. Ya sedikitnya bisa bermanfaat lah buat banyak orang. Selain itu penulisnya sendiri jadi punya portofolio kan. Jadi saya udah nulis ini nih gitu.